Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Dea Nabila dengan NIM 2015-376. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 2B. Dalam video ini, saya akan membahas 3 esai untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil LCM Hum. Baik, pada esai yang pertama saya akan menjelaskan filsafat sebagai landasan ilmu pengetahuan. Manusia pada hakikatnya akan selalu berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini biasanya dilakukan karena dengan pengetahuan akan menimbulkan kepuasan tersendiri sesuai tuntutan zaman. Tidak hanya sebatas pengetahuan semata, tetapi lebih kepada pengetahuan dan kebenarannya. Mempelajari sesuatu dengan ilmu pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mendapatkan suatu kebenaran. Kebenaran merupakan keadaan sesuatu yang sesuai dengan objek yang sesungguhnya. Dengan demikian, mempelajari sesuatu hal melalui pengetahuan, yakni filsafat, merupakan sebuah langkah untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan objektif. Akal sehat mengenal hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal dan hukumnya. Filsafat juga merupakan teori yang mendasari segala pemikiran mengenai pengetahuan dan epistemologi yang merupakan cabang-cabang dari ilmu filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Cinta dapat dimaknai sebagai hasrat yang besar atau berkobar-kobar dan sungguh-sungguh. Kebijaksanaan merupakan suatu kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat secara harfiah memiliki makna kecintaan terhadap suatu kebijaksanaan. Filsafat merupakan hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh terhadap kebenaran sesungguhnya. Filsafat juga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan beberapa pendapat tentang filsafat menurut para ahli, antara lain John Dewey yang mengatakan bahwa filsafat merupakan pengungkapan usaha dan perjuangan manusia secara terus-menerus untuk melakukan penyesuaian berbagai tradisi sehingga hasilnya dapat membentuk budi pekerti yang memiliki cita-cita politik serta kecenderungan ilmiah baru yang tidak sejalan dengan wewenang yang telah diakui. Di sisi lain, Plato juga berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mendapatkan pencapaian akan kebenaran dan yang sebenarnya. Aristoteles juga menyebutkan bahwa filsafat merupakan suatu ilmu yang berisi kebenaran. Unsur-unsur kebenaran meliputi ekonomi, metafisika, estetika, retorik, politik, dan logika. Filsafat juga mempelajari sebab dan asas segala sesuatu. Sedangkan Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Berdasarkan beberapa pengertian filsafat yang telah diungkapkan oleh para tokoh filsafat,
dapat diambil pengertiannya bahwa filsafat yang telah diungkapkan oleh para tokoh filsafat itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau mengkaji tentang kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat merupakan landasan utama sebuah ilmu pengetahuan. Dalam konteks berpikir yang apabila dikaitkan dengan terminologi filsafat tercakup dalam aspek berikut ini, yaitu ontologi yang mengkaji tentang apa, lalu epistemologi yang mengkaji tentang agama, dan aksiologi yang mengungkapkan untuk apa sebuah ilmu dipelajari. Filsafat dilihat dari aktivitasnya, merupakan cara berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu. Hal ini dapat dipelajari berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Takdir Alice Jahbana dalam Hamdani 2011-72. Syarat berpikir yang termasuk berfilsafat yaitu berpikir dengan teliti dan berpikir menurut aturan yang pasti. Yang kedua yaitu Sidi Ghazalba dalam Hamdani, ciri berfilsafat atau berpikir filsafat adalah radikal, sistematis, dan universal. Yang ketiga yaitu Sudarto dalam Hamdani, ciri berpikir filsafat meliputi metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, universal. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, maka berfilsafat atau berpikir filsafat pada dasarnya merupakan cara berpikir yang mengacu pada kaidah-kaidah tertentu secara disiplin dan bersifat menyeluruh atau mendalam. Berpikir filsafat memerlukan latihan dan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga dalam setiap pemikiran, setiap permasalahan atau substansi akan mendapatkan pencermatan yang mendalam untuk mencapai kebenaran jawaban dan cara yang benar sebagai bentuk kecintaan terhadap kebenaran. Filsafat merupakan dasar dari semua ilmu yang ada hingga saat ini. Dengan kajian epistemologi, ontologi, dan aksiologi sangat dibutuhkan dalam perkembangan pengetahuan. Berbekal pemahaman tentang filsafat, seorang ilmuwan mampu menjawab argumen mendasar manusia sehingga tidak terperangkap oleh metode khusus yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan pengetahuan. Ilmuwan melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dengan dua cara, antara lain. Yang pertama yaitu menguasai pengetahuan dasar tentang ilmu pengetahuan bidang garapannya. Yang kedua, memahami keterkaitan ilmu pengetahuan dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, memahami dengan sepenuhnya bahwa sikap ilmiah merupakan komponen dalam membangun sebuah pengetahuan yang harus dipatuhi. Filsafat yang meliputi epistemologi, metafisika, logika, estetika, dan etika akan membantu manusia tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan manusia tanpa memberikan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan, sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas aktivitasnya kepada Sang Maha Kuasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan esai yang kedua, yaitu konsep ilmu Al-Quran sebagai wujud ajaran ilmu Allah. Ilmu pengetahuan modern tidak mampu menjawab segala permasalahan hidup manusia sehingga dibutuhkan suatu formula baru untuk memecahkannya. Konsep ilmu Al-Quran adalah salah satu formula baru sebagai langkah jawaban atas problematika keumatan.
dalam upaya penelusuran kembali terhadap ajaran ilmu Allah. Tulisan ini adalah upaya untuk mengembangkan kembali gagasan tersebut dalam tulisan-tulisan lanjutan yang berguna untuk pengembangan pemikiran. Khususnya pemikiran-pemikiran yang dapat menguatkan penalaran-penalaran manusia terhadap kebenaran yang hakiki. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran ilmu Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alam fisika atau alam khalqiyah yang terdiri dari makhluk gaya, yaitu malaikat, jin, dan ruh. Makhluk biologis, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Dan makhluk organis seperti makrokosmos, seperti matahari, bulan, dan bintang. Sistem tata surya yang lainnya. Dan juga yang kedua yaitu ajaran ilmu Allah tentang sosial dan budaya atau alama khuluqiyah, antara lain al-asma, suhuf, zabur, taurat, injil, dan Al-Quran. Berdasarkan hal itu, manusia perlu terhadap ajaran ilmu Allah, bahwasanya ilmu Allah ini adalah dalam rangka memelihara kesetimbangan kehidupan sosial budayanya, seperti halnya telah setimbang hidup manusia itu secara organis biologis. Bentuk atau wujud pancaran ajaran ilmu Allah. Pancaran ilmu Allah yang didasarkan pada keluasan ilmu yang Allah miliki dipancarkan melalui dua wujud, melalui dua bentuk, yaitu wujud yang meliputi alam fisika atau alam khalqiyah dan ajaran ilmu Allah sosial dan budaya, alama atau khuluqiyah. Yang pertama itu makhluk gaya seperti malaikat, jin, dan ruh. Yang kedua, makhluk organis seperti benda-benda angkasa yang meliputi sistem tata surya yang diistilahkan dengan samawat, yang terdiri dari matahari sebagai pusat gerak satelit-satelitnya atau qamar yang beredar mengelilinginya. Salah satu qamar tersebut dinamai Ardu, yaitu bumi. Sedangkan selainnya tidak memiliki nama khusus, seperti halnya bumi ini ataupun Ardu. Adapun nama-nama yang sekarang ini dimiliki adalah hasil penamaan orang-orang Yunani, seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Yang ketiga yaitu makhluk biologis, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, di mana keseluruhannya telah dikhususkan untuk menempati qamar atau satelit yang bernama bumi ini. Yang selanjutnya itu alama atau khuluqiyah, yang berarti ajaran ilmunya. Alama khuluqiyah yang berwujud ajaran ilmunya sebagai pembentuk sosial budaya manusia adalah wahyu Allah tanzilkan melalui para rasulnya yang khusus dipilih manusia pilihan, yang berfungsi sebagai landasan pembentuk kehidupan sosial budaya manusia di dunia, adalah salah satu kepastian bagi Allah dalam memberikan kehidupan sosial budaya. Sosial budaya manusia tidak dapat didasarkan pada bentukan pikiran manusia yang bersifat subjektif, baik secara bentuk refleksi alam sekitarnya maupun melalui defeksi jiwanya. Alama khuluqiyah secara definisi adalah ajaran ilmu yang merupakan sebagian dari kemahaluasan ilmu yang Allah miliki. Penanzilan kepada manusia diberikan kepada orang-orang pilihan, yakni para rasul, yang bertugas menjelaskan dan memberi teladan praktis
dalam penyusunan kehidupan sosial budaya yang mendamaikan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, dapat diuraikan kembali bahwa ajaran ilmu Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu alam fisika atau alam khalqiyah, serta ajaran ilmu sosial dan budaya atau alama khuluqiyah. Contohnya dapat dijelaskan dalam uraian berikut, yaitu alam fisika, alam khalqiyah yaitu makhluk gaya seperti malaikat, jin, dan ruh, dan juga makhluk biologis manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, makhluk organis makrokosmos seperti matahari, bulan, dan bintang, ataupun sistem tata surya seperti makhluk organis lainnya yang menghuni galaksi di jagat raya. Yang kedua yaitu ajaran ilmu sosial dan budaya alama khuluqiyah seperti al-asma, suhuf, zabur, Taurat, dan Injil, serta Al-Quran. Selanjutnya, penjelasan terakhir esai yang ketiga yaitu mengenai manfaat alam dalam pembelajaran untuk peserta didik. Kegiatan pembelajaran tidak selamanya dilakukan di dalam kelas, namun bisa saja terjadi di luar kelas. Memberdayakan lingkungan sebagai media belajar adalah hal yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Tidak hanya pembelajaran secara langsung terhadap alam, akan tetapi siswa diajarkan bagaimana cara mengenal dan mengetahui kekuasaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini karena penanaman nilai moral dan religius sangatlah penting bagi peserta didik. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia, karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi, dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, perkembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang terlihat jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan atau tenggang rasa demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan hakiki. Dalam hal ini pula, peran alam sangatlah penting guna mengimplementasikan pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik. Mengapa alam dijadikan media pembelajaran? Karena alam tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bisa juga dimanfaatkan sebagai pembelajaran, sebagai pendidikan. Belajar tidak harus menggunakan buku. Sebagai media belajar, kita bisa memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Mengajar tidak harus menyampaikan materi. Saat berada di dalam kelas, agar murid seperti di dalam kelas, seringkali merasakan yang namanya jenuh. Tugas pengajar bagaimana cara kita proses belajar jadi lebih aktif, guru yang kreatif, serta memiliki kemampuan untuk mengubah proses belajar lebih menarik itu dengan cara proses yang kompleks dan terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya, sejak lahir hingga manusia mati. Aktivitas di luar sekolah sangatlah disukai oleh para kalangan murid ya, tetapi tidak harus memperhatikan dan memberikan arahan. Memanfaatkan lingkungan
Sebagai media pembelajaran tidaklah mudah. Pertama kita harus mempersiapkan diri atau mempersiapkan materi juga, lalu menentukan lingkungan yang akan digunakan untuk belajar. Yang berikutnya, memberikan arahan dan bimbingan selama proses belajar. Alam bisa digunakan untuk sebagai sumber belajar, yaitu alam sosial, buatan, dan lingkungan alam. Alam adalah lingkungan yang mengajarkan kita tentang sosial, tentang interaksi terhadap sesama manusia. Kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan baik. Masyarakat merupakan tempat pendidikan yang jenisnya beragam dan pula umumnya sulit diselaraskan antara satu sama yang lain. Lingkungan alam segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara. Dengan mempelajari lingkungan alam, siswa dapat lebih memahami materi pelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta alam. Lingkungan pembuatan belajar ini yang disengaja diciptakan oleh manusia atau yang sudah didesain sebelumnya. Lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan sekolah untuk proses belajar di luar jam pelajaran dalam bentuk penugasan terhadap siswa atau dalam bentuk khusus yang sudah dipersiapkan. Mengapa lingkungan dianggap sebagai sumber pembelajaran? Karena belajar tidak hanya menggunakan buku saja dan juga bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.